Oke, kita akan buka secara manual. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Hasilnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi guys bersama channel Auto Mantul ya guys ya. Oke guys, kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi ilmu terkait masalah yang terjadi di sebuah kendaraan, yaitu mobil. Kebetulan mobilnya itu Daihatsu Ayla ya guys ya. Oke, mungkin para teman-teman pernah mengalami masalah ketika di jalan atau sedang di rumah, setelah parkir, saat ingin membuka pintu kendaraan, nah remote-nya bermasalah. Nah, jadi ketika menggunakan remote control, remote tidak berfungsi sama sekali. Jadi karena remote tidak berfungsi, jalan satu-satunya ialah mungkin teman-teman melakukan dengan cara membuka secara manual ya. Nah, alhasil ketika kita melakukan membuka pintu secara manual, otomatis alarm akan berbunyi secara terus-menerus. Nah, di saat itu pula teman-teman akan menjadi panik berkaruan. Nah, ini saya akan berbagi bagaimana solusinya ketika masalah itu terjadi pada diri kita sendiri. Nah, jangan panik di langkah-langkah yang akan saya tunjukin kepada teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas kebaikan teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu dimudahkan rezekinya, diberikan umur yang berkah, diberikan kesehatan, walafiat lahir dan batin. Oke, bagi teman-teman yang belum bergabung atau yang baru bergabung, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe-nya sebanyak-banyaknya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman nantinya dapat mengetahui video-video terbaru saya yang saya upload nantinya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan sebuah remote kendaraan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini untuk remote Daihatsu Ayla ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan ada lampunya ya teman-teman ya, di sini ya. Nah, ada lampu indikatornya. Jadi ketika teman-teman menggunakan alarm atau menggunakan remote, mohon perhatikan juga untuk kondisi lampu tersebut. Bagaimana kondisinya, apakah saat ditekan tombol remote dia menyala atau tidak, seperti contohnya. Nah, kalau ini kita tekan dengan tidak ada menyala sama sekali teman-teman ya. Nah, kalau kondisi untuk remote yang normal, saya akan tunjukkan sebentar. Oke teman-teman, nah ini kondisi remote yang normal ya. Nah, ketika kita tekan, nah ada lampunya ya teman-teman. Nah, dia berfungsi pada mobilnya, pada kendaraannya. Nah,
tekan tanda kunci, dia akan berbunyi sekali. Nah, ketika kita tekan tanda buka gembok, dia akan berbunyi 2 kali. Oke, itulah tandanya. Jadi ketika lampu ini berkedip atau nyalanya nggak terang, nah yang di sini mohon teman-teman perhatikan kembali. Nah, agar segera lakukanlah penggantian baterai remote-nya, karena kalau tidak teman-teman nanti akan berpengaruh kepada kerja remote ini sendiri. Nah, kebanyakan terjadi para pengguna kendaraan tidak pernah memperhatikan baterai remote kendaraannya. Jadi pada saat digunakan, remote tidak berfungsi sama sekali. Nah, sehingga karena saking paniknya teman-teman membuka pintu dengan cara manual, ya alhasil pintu alarm tersebut akan berbunyi-bunyi terus sehingga membuat kita jadi panik dan bingung. Oke, jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatasinya ketika masalah itu terjadi pada diri kita. Oke, kita lanjut kembali ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung praktekkan saja di kendaraannya teman-teman ya. Oke, kita akan coba buka pintunya ya teman-teman. Nah, saat ini kondisi pintu kendaraan sedang dalam terkunci semua ya teman-teman. Nah, jadi ketika remote kita coba fungsikan, remote bermasalah atau habis baterai atau rusak, pastinya teman-teman akan mencoba membuka pintu dengan cara manual. Kita akan coba lakukan membuka pintu dengan cara manual. Saat ini akan saya contohkan ketika remote bermasalah atau rusak. Ini remote tidak berfungsi ya teman-teman ya. Oke, kita akan buka secara manual. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, hasilnya teman-teman, alarm akan berbunyi terus, tidak henti-hentinya. Nah, mungkin pada saat inilah kita semua akan merasa panik dan bingung pada saat ini terjadi, apalagi di keramaian. Nah, untuk mengatasi masalah ini, teman-teman jangan bingung ya, jangan risau. Cukup jalan dengan cara ini. Ya, ada 2 cara yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ketika remote kita bermasalah, tidak bisa difungsikan, ya, jalan satu-satunya kita akan melakukan dengan cara memanualkan fungsi dari alarm kendaraan tersebut. Jadi alarmnya akan kita matikan total agar tidak berbunyi-bunyi, dan pada saat kita melakukan atau menghidupkan kendaraan dapat hidup dengan normal. Karena kalau tidak, dalam kondisi seperti ini, kendaraan akan sulit dihidupkan teman-teman. Kita akan coba ya. Di starter sama sekali tidak mau ya teman-teman ya. Ya bisa. Mungkin teman-teman ya, baik itu nantinya para ibu-ibu, bapak-bapak pastinya akan merasa panik dan bingung banget ketika ini terjadi. Nah, saran saya kita jangan bingung, jangan risau. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengatasinya ketika masalah ini terjadi pada kita saat di keramaian atau sedang di jalan atau dimanapun kita berada. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan mengarah ke bagian bawah dashboard ya teman-teman ya. Nah, posisi di bagian bawah dashboard ini di sebelah sini. Di sini ada terdapat odol alarm atau box screen ya teman-teman ya. Jadi cara yang pertama yang paling gampang itu ialah kalau untuk mobil Daihatsu Ayla, kita lakukan saja pelepasan screen pada box screen alarmnya teman-teman. Nah, di mana posisi box screen-nya? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, posisi di bawah ini teman-teman.
Nah, ini kelihatan ya. Nah, di sini ada modul alarm. Ini dia modulnya. Caranya, oke, bentar. Nah, di sini ada box kering alarm. Nah, ketika masalah tadi terjadi pada teman-teman, nah jangan bingung, jangan risau ya teman-teman ya. Baik itu nanti ya mungkin yang bawa kendaraannya ialah ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak ngerti sama sekali. Nah, ini caranya saya tunjukin. Ketika masalah itu terjadi, kita cukup melakukan pelepasan pada box kering ini ya teman-teman ya. Ini sudah terlihat dengan jelas sekali ya teman-teman ya. Ini ada dua box kering. Nah, cara buka box kering ini gampang ya teman-teman. Tinggal kita cari mana bagian pengaitnya. Dia kayak apa ya, saya bilang seperti tutup sampo kali ya. Nah, di sini ada kelipannya, kita tarik aja ini gini. Nah, dia akan terbuka. Nah, di sini juga ada satu lagi. Nah, ada dua. Nah, di sini ada dua sekring ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bingung sekring yang mana yang harus kita lepas, nah nggak usah kita lepas nggak usah bingung-bingung lagi. Kita lepasin aja dua-duanya. Kalau misalnya teman-teman bingung mau lepas yang mana, lepasin aja dua-duanya. Nah, setelah kita melakukan pelepasan dua-duanya, nah pada saat itu kendaraan secara otomatis akan berubah menjadi manual dan alarm tidak akan berfungsi sama sekali ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke kunci kontak. Oke. Setelah kita manualkan, nah, oke teman-teman, kita coba tes ya teman-teman ya. Setelah kita lakukan pembukaan pada skring alarmnya, kita akan lihat apakah kendaraan sudah bisa kita hidupkan atau belum. Kita akan coba start kendaraannya ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita udah cabut skringnya, otomatis alarm akan menjadi manual. Nah, untuk mesin kendaraan juga sudah bisa kita nyalakan. Jadi untuk sementara kita merasa aman dulu tuh. Nah, kita jadi aman. Kendaraan sudah bisa dibawa jalan. Oke. Nah, terus tadi itu cara yang pertama ya teman-teman ya. Cara pertama ketika masalah alarm remote tidak berfungsi, kita lakukan membuka pintu dengan cara manual, alhasil alarm berbunyi-bunyi terus. Nah, jadi agar kita tidak bingung, tidak risau, tadi caranya udah saya tunjukin. Tinggal buka aja skring yang terdapat pada box skring yang sudah saya tunjukin tadi di video ini. Nah, terus ada cara kedua lagi ya teman-teman, selain membuka box skring tadi. Mungkin ada yang males barangkali mau ngolong sedikit ke bawah kolong dashboard. Ada cara kedua, itu caranya ini dia teman-teman. Di sini ada cover ya teman-teman ya, ada penutupnya, ini plastik. Kita tinggal buka aja. Di sini ada baut satu, buat penutup penutup covernya. Di sini buka satu. Terus di sini juga ada teman-teman 2 dan 3. Ini kita buka ya teman-teman ya. Nah, setelah kita buka ini, tinggal kita tarik saja. Kalau misalkan tadi kita tidak buka skring pada box skring ya teman-teman. Cara yang kedua itu dengan cara di sini ada soket teman-teman. Soket yang satu mengarah ke alarm, satu mengarah ke kunci kontak. Nah, jadi caranya gimana agar kita bisa memanualkan kendaraan ini tanpa menggunakan rangkaian dari sistem alarm. Caranya begini teman-teman, ini ada soketnya. Kabel yang sudah terpasang ini kita lepas saja, kita tarik ya teman-teman ya.
lepas soket ini teman-teman. Nah yang tadi saya bilang, jadi yang ini kita copot juga. Oke, nah setelah ini tadi kita copot, ini kita copot, sudah. Nah, jadi ini kita tidak gunakan lagi teman-teman, ini tidak kita gunakan sekarang. Yang ini yang kita pakai, yang tadinya ini ke alarm, kita langsungkan menuju ke kunci kontak. Yes, ya. Nah, dengan cara seperti ini juga kita sudah bisa melakukan start kendaraan ya. Jadi kendaraan sudah bisa dinyalakan dengan normal kembali. Cuma mungkin untuk fungsi alarm itu tidak berfungsi sama sekali ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengembalikan fungsi alarmnya, bagaimana cara memfungsikan alarm itu kembali nantinya, mungkin saya akan memberikan tutorialnya di video saya selanjutnya teman-teman ya. Nah mungkin untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, saran saya ketika teman-teman mengalami masalah seperti yang tadi saya tunjukin, jangan bingung, jangan panik, lakukan saja langkah-langkah yang sudah saya tunjukin tadi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga share video ini dan tekan tanda loncengnya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya nantinya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.